Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 119, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Semuanya tercengang, menatap Aiden Enzo dengan bingung, dengan ekspresi kaya di wajah mereka. Apa yang dikatakan orang bodoh ini? Ingin mereka semua keluar. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Ipar perempuan Geraldine, apa yang maksud menantu laki-lakimu? Kamu ingin mengusir kami semua. Alexis Sun tertawa dan dengan sinis berkata, Kakak ipar, bukankah kamu mengatakan bahwa villa ini milikmu? Bisakah Aiden Enzo, sepotong sampah, mengusir kami? Ini mengipasi api. Yang paling tidak dapat ditanggung oleh Geraldine Sol adalah dipandang rendah oleh keluarganya sendiri, terutama di depan keluarga anak ketiga. Dia terbiasa mendominasi, dan dia lebih unggul dari orang lain di depan keluarga ketiga. Sekarang Aiden Enzo tidak memberinya banyak wajah, mengapa dia harus memberinya wajah? Aiden Enzo, kamu punya nyali untuk mengulangi apa yang baru saja kamu katakan. Geraldine Sol marah, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan hidung terangkat dan memarahi. Aiden Enzo ini, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia ingin memberikan dirinya sedikit wajah? Bagaimanapun, saya adalah ibu mertuanya, jadi saya tidak memberi muka, bagaimana saya bisa bersikap di depan kerabat di masa depan? Geraldine Sol, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Kamu tidak bisa mengubah temperamen pemakan kotoranmu. Aku harus menghukummu hari ini. Aiden Enzo juga sedikit marah, terlihat murung, menatap sekelompok orang, dan berteriak, Kubilang lagi, villa ini milikku, kalian semua nyahlah dariku. Kamu, hahaha. Alexis Sun tertawa dan mendesak Geraldine Sol untuk berkata, Kakak ipar, cepatlah, keluarkan sertifikat real estate, anak laki-laki ini, saya bahkan tidak melihat dia berbicara besar sekarang. Ambil, Geraldine Sol pasti tidak berani mengambilnya. Sertifikat real estate ada di kamar tidur Aiden Enzo dan Vivian Low. Dan memang ada nama Aiden Enzo di sertifikat real estate. Keluarkan ini, dan kebohongan yang kukatakan saat itu akan terungkap. Oleh karena itu, Geraldine Sol mengubah topik pembicaraan, dan memaksanya untuk bertanya, Aiden Enzo, ceritakan dengan jujur, apa yang terjadi pada Rolls-Royce yang baru saja dikatakan bibi ketiga Anda, apakah Anda menggelapkan uang perusahaan Vivian? Saya tahu bahwa dalam periode terakhir, Anda yang bertanggung jawab atas bisnis perusahaan, jangan bilang Anda tidak memilikinya. Ya, ini harus dijelaskan. Ini beberapa juta, jadi biarkan dia seperti ini. Bagaimana dia bisa begitu tidak berharga? Ambil mobil yang bagus. Alexis Sun sedang makan melon, dan sepertinya dia tidak berpikir itu masalah besar untuk menonton kegembiraan. Melihat wajah jelek itu, Aiden Enzo ingin menendangnya. Keluarga Gustav selalu berselisih dengannya, bahkan dengan Vivian Low. Ketika dia menikah dengan Vivian Low saat itu, Aiden Enzo dengan jelas mengingat bagaimana Alexis Sun mempermalukan dirinya dan Vivian Low di pesta pernikahan. Aiden Enzo mencibir, dan berkata, aku sangat tak tertahankan di matamu, kan? Hehe, sekelompok kerabat yang memandang rendah orang lain. Itu benar, saya tidak melihat siapa kamu. Saya benar-benar berpikir bahwa yang tinggal di istana adalah kaisar. Apakah Anda layak? Mulut Alexis Sun benar-benar ganas. Kakak ipar Geraldine, aku tidak berbicara tentang kamu, menantumu, kamu harus mengajarinya dengan baik. Dia sangat tidak peduli dengan sanjungan sehingga dia masih tidak menuangkan teh untuk kita. Alexis Sun tambah sombong dan duduk di sofa. Gustav Low di samping juga mengangguk, dan menuduh, Aiden Enzo, kamu salah. Kamu harus mengakui bahwa kamu telah mengambil uang perusahaan. Jika kamu membelinya, kamu dapat membelinya. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, perusahaan Vivian Low sangat kaya, bukan hal yang buruk untuk membeli mobil, kami hanya menggunakannya bersama. Setelah mengatakan ini, Alexis Sun tersenyum, menatap Gustav Low, dan diam-diam mengacungkan jempol. Suamiku tidak bodoh, dia tahu bagaimana memanfaatkan dirinya sendiri. Jika dia tinggal di sini, dan kemudian duduk masuk dan keluar dari Rolls-Royce setiap hari,
Alexis Sun akan merasa mabuk hanya dengan memikirkannya. Lydia Low juga tidak sabar, dan buru-buru berkata, "Benar, saya akan mengadakan reuni kelas dalam beberapa hari. Saudara ipar, Anda dapat mengantar saya ke sana." Beberapa orang mulai mendiskusikan bagaimana mengalokasikan Rolls-Royce ini penggunaan. Bahkan, Alexis Sun berkata, "Ya, ipar perempuan Geraldine, mobilnya, dia tetap membelinya, dan pada akhirnya itu milik keluarga Low. Karena kita adalah keluarga, kita harus memiliki berkah yang sama dan berbagi kesulitan yang sama. Mobil ini, saya lihat seperti ini, kamu pakai 1, 3, 5, dan 2, 4, 6, dan 7, kita pakai, bagaimana?" Bagaimana? Aiden Enzo belum pernah melihat keluarga yang kurang ajar seperti itu. Itu hanya tak tahu malu. Tentu saja Geraldine Sol merasa itu terlalu buruk, dan Anda mengambil semua keuntungannya, dan Anda tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Sejujurnya, dia tidak menyukai keluarga Low Gustav, warga kecil, yang merencanakan setiap hari. Kamu belum pindah ke sini, kamu mulai berpikir tentang Rolls-Royce. Jika kamu tinggal di sini, apa masalahnya? Tidak, mobil ini tidak boleh digunakan oleh siapapun. Geraldine Sol membuat keputusan tegas, berkata dengan dingin, lalu menatap Aiden Enzo, dan menegur, "Saya harus memberitahu Vivian Low tentang masalah ini. Anda sudah mulai serakah untuk uang perusahaan, dan mengapa Anda tidak memberi saya uang? Tidak ragu untuk membeli mobil yang begitu bagus." Aiden Enzo terkekeh, melihat manusia seperti ini. "Anda benar-benar mengira mobil itu dibeli dengan uang dari perusahaan saya. Sekelompok orang yang belum pernah melihat dunia. Saya, Aiden Enzo, punya banyak uang. Kalau tidak, jangan mengira aku tidak tahu apa yang terjadi denganmu, Aiden Enzo. Gabriel Ruiz memberitahuku terakhir kali bahwa keluargamu bangkrut. Kamu miskin sekarang, dan kamu mungkin masih memiliki hutang yang besar." Geraldine Sol berteriak, seluruh ruang tamu bisa mendengarnya. Di sana, semua keluarga menatap kosong, sangat bingung. Kebangkrutan apa? Tagihan besar apa? Aiden Enzo mengangkat alisnya, matanya dingin dan tegas. Gabriel Ruiz ini benar-benar menggunakan segala cara. "Kamu akan tahu sebentar lagi," kata Aiden Enzo dengan tenang, dan tidak ingin menjelaskan. Beberapa orang, "Anda melihat saya dan saya melihat Anda," menyatakan bahwa mereka tidak mengerti. "Baik, bibi ketiga ingin melihat trik apa yang kamu mainkan," kata Alexis Sun dengan jijik di matanya. "Jenis gelombang apa yang bisa dibuat oleh seorang pengecut?" Sekitar 10 menit kemudian, Aiden Enzo menerima pesan teks dari Fergie Quinn, dan berkata kepada semua orang, "Ayo pergi." "Mau kemana?" Geraldine Sol tampak kedinginan, tidak tahu apa yang akan dilakukan Aiden Enzo. "Apakah kamu tidak ingin tahu milik siapa Rolls-Royce itu?" Aiden Enzo bertanya, dengan senyum tipis di bibirnya. Geraldine Sol melirik Alexis Sun, dan berkata langsung, "Kakak ipar, ayo keluar dan lihat trik apa yang dimainkan anak ini." Setelah selesai berbicara, beberapa orang mengikuti Aiden Enzo keluar dari villa. Di gerbang, mereka melihat sebuah Rolls-Royce hitam diparkir di sana, dengan logo Dewi Terbang Emas di bagian depan mobil, yang melambangkan bangsawan. Ketika beberapa orang melihat mobil ini, mereka semua meratapi mobil mewah itu berbeda. Terutama mata Alexis Sun dan Lydia Low penuh dengan kecemburuan. Geraldine Sol masih marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Rolls-Royce ini, dia lupa marah, dan berjalan mengitari mobil sambil mengagumi. "Jika saya memiliki mobil ini untuk menjemput saya dan keluar setiap hari, itu akan menjadi wajah yang nyata. Ini adalah konfigurasi seorang wanita. Jadi, sekarang dia ingin menyimpan mobil ini." Geraldine Sol telah memutuskan bahwa Aiden Enzo pasti membeli mobil ini dengan uang dari perusahaan Vivian Low. "Karena itu semua uang Anda sendiri, itu milik Anda. Mobil ini tidak boleh digunakan oleh sampah seperti Aiden Enzo. Bagaimana dengan saudari Geraldine, bukankah ini mobil yang bagus?" Alexis Sun juga dapat melihat bahwa Geraldine Sol menyukai mobil ini, dan tersanjung di sampingnya. "Bagaimana dengan ini, kakak ipar, kita hanya menggunakannya selama 2 hari seminggu, dan gunakan sisanya untukmu. Lihat, kita juga satu keluarga, kan?" Lanjut Alexis Sun, berdiskusi dengan Geraldine Sol bagaimana cara mengalokasikan mobil. Geraldine Sol benar-benar tidak mau membiarkan mereka memanfaatkannya, tetapi dia tidak bisa menolak orang di depannya ini, karena itu akan membuatnya tampak terlalu pelit. "Baik, hanya 2 hari, kata Geraldine Sol. Alexis Sun senang, dia mengedipkan mata pada Gustav Low untuk pamer, dan kemudian meraih lengan Geraldine Sol,
menyanjungnya dengan berbagai cara. Kakak ipar Geraldine, kamu sangat murah hati, kamu memang istri yang kaya, sungguh senang memiliki Anda di keluarga kami, kita semua adalah satu keluarga. Katakan saja apa yang Anda katakan dalam satu kata, saya benar-benar mengecualikan Aiden Enzo. Seolah-olah Rolls-Royce itu sudah menjadi milik mereka. Saat ini, pintu Rolls-Royce terbuka, dan seorang lelaki tua bersetelan abu-abu dan tongkat hitam dan emas keluar dari mobil. Itu adalah Fergie Quinn. Ketika dia melihat Fergie Quinn, mata Geraldine Sol melebar, dia menutupi dadanya, dan bertanya dengan penuh semangat, kamu adalah Fergie Quinn. Fergie Quinn, Gustav Lou dan Alexis Sun juga menoleh, dan menjadi sangat bersemangat dalam sekejap. Orang terkaya di kota Sanjiang. Kenapa dia ada di sini? Tunggu, dia keluar dari Rolls-Royce ini. Bukankah Aiden Enzo membeli mobil ini karena keserakahan akan uang perusahaan? Tiba-tiba, beberapa orang tercengang, dan tidak bisa mengetahuinya. Dan di sini, Fergie Quinn berdiri dengan hormat di hadapan Aiden Enzo, membungkuk dan berkata, Tuan Enzo. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan Geraldine Sol dan yang lainnya. Fergie Quinn, orang terkaya di kota Sanjiang, benar-benar mengangguk pada sampah Aiden Enzo itu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.